Hai guys, balik lagi sama Haru di edisi Halloween series. Kita semua tahu bulan Oktober adalah bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh semua fans horor. So, kali ini kita akan bahas mengenai hal yang bikin kalian merinding. Mumpung perbatasan dunia kita dan dunia mereka lagi tipis menjelang Halloween ini, aku akan berbagi kisah yang pernah aku alami tentang mereka. Nggak perlu lama-lama lagi, berikut adalah kumpulan cerita pengalaman horor aku seumur aku hidup. Enjoy the show. Perlu kalian ketahui bahwa sekitar 70% cerita horor ini terjadi di lokasi yang sama, yaitu di rumah saudaraku. Aku menghabiskan 70% dari masa kecilku di tempat tersebut. Timeline cerita akan disesuaikan dengan hitungan umur Haru. Cerita ini adalah cerita di mana aku pertama kali melihat langsung seorang arwah, dan juga asal-usul dugaan mengenai kemampuanku yang kata orang di bidang mistis. Semua bermula dari rumah nenekku yang memang terkenal berada di daerah angker. Kami sekeluarga bersama Popo dan Kungkung dulu tinggal di daerah Jakarta Utara. Di daerah tersebut terdapat sebuah danau dan terkenal sebagai kawasan yang angker. Saat itu umurku baru 3 tahun. Jujur, aku hanya bisa mengingat sebagian dari kejadian ini. Tapi tante, mama, dan nenekku gak akan pernah lupa kejadiannya. Mereka menceritakan detail kejadian tersebut ke aku ketika aku sudah cukup besar. Di saat semua sedang asik mengobrol di ruang tamu di rumah saudaraku, aku yang masih dipenuhi oleh rasa penasaran ini pergi bermain ke teras rumah tanpa pengawasan. Waktu itu, sepupuku masih belum lahir, sehingga aku selalu main sendiri karena tidak ada teman bermain. Kita semua tahu kalau anak kecil itu sensitif, termasuk aku. Jadi, sebagai anak kecil yang suka lari-larian, aku lari ke taman depan rumah yang berada tepat di depan pintu masuk rumah. Dari pintu masuk rumah, di sebelah kiri adalah tempat parkir mobil. Dan di kanan pojok ada sebuah guci berukuran jumbo, dan di dalamnya ada ikan koi. Dekat pagar depan ada pohon pisang yang amat besar, bahkan sampai menutupi sinar matahari ketika siang hari. Seperti kebanyakan anak kecil yang kadang terlalu asik main sendiri dan penuh imajinasi, aku gak sadar kalau ternyata ada sosok yang dari tadi merhatiin aku dari belakang pohon pisang tersebut. Saat itu, instingku membuatku menengok ke arah pohon pisang tersebut. Gak lama, orang-orang di dalam rumah lari semua keluar karena mendengar teriakanku. Pas mereka sampai depan rumah, mereka menemukan aku dengan muka yang udah biru dan ketakutan. "Kenapa, Ru? Kenapa?" kata mama. "Itu ada orang," kataku. Masih ngeliatin ke belakang pohon pisang yang rimbun dan gelap tempat makhluk tersebut berada.
Ya, satu spot itu selalu gelap. Bahkan ketika matahari masih terik. Orang apa? Mana? Itu! Kosong! Kosong! Popoku yang memang mentalnya macan dan galak langsung nyamperin dan ngusir. Sejak saat itu, aku gak dikasih main sendirian lagi. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, aku gak pernah ingat memori masa kecilku secara jelas. Otakku seperti melupakan kejadian tersebut. Pada saat itu, aku termasuk anak yang paling berani di antara semua sepupu-sepupuku, meskipun dengan kejadian itu. Ada satu lagi kejadian mistis di rumah tersebut yang pernah mengganggu anggota keluargaku. Kejadian ini terjadi ke tanteku, yang waktu itu baru saja pindah dari Singapura ke Jakarta. Tanteku tinggal dengan nenekku untuk beberapa tahun. Berikut ceritanya. Aku punya sepupu dari keluarga papa. Sebut saja Charlie. Sebagai anak kecil, kelakuannya agak gila dan aneh. Kenapa aku bilang begitu? Karena dia pernah ngobok-ngobok sambal sehabis makan untuk dilempar ke kolam koi di restoran di Bandung. Katanya dia mau kasih makan ikan pakai sambal. Charlotte gak bisa bahasa Indonesia karena dia lahir dan tinggal di Singapura sebelum dia pindah ke Jakarta. Dia lebih muda dan lebih aktif dari aku 2 tahun. Saat kejadian ini, aku udah pindah rumah dan Charlotte yang gantian tinggal di rumah berhantu itu. Rumah nenek. Suatu malam saat aku menginap di rumah Popo, tanteku terbangun karena mau ke toilet. Saat itu sudah lewat jam 12 malam dan semua orang sudah tertidur termasuk aku. Ketika tanteku selesai dari toilet dan membuka pintu toilet, dia ngelihat sepupuku berdiri dekat toilet, kecil, keriting, dan berambut lebat. Pakai baju piyamanya yang warna putih bercorak pink. Charlotte, kok kamu bangun? Kata kuku yang kaget melihat anaknya belum tidur. Tapi Charlotte diam aja, gak bereaksi apa-apa. Ayo balik tidur, kata tante sambil mendekat. Merasa didekati, Charlotte lari ke arah tangga ke kamar lantai 2. Ya, ada kamar di dalam kamar. Tante yang merasa diajak bermain Charlotte lari mengejar dia ke lantai 2. Ketika dia sampai di atas, dia berusaha mencari Charlotte, tapi tidak menemukan siapa-siapa. Mendadak, bulu kuduk tante merinding dan dia lari ke bawah. Tante mendapati Charlotte sedang tidur di sampingku dengan pulas. Merasa dipermainkan, tante yang merasakan seluruh darahnya turun ke kaki, lari ke tempat tidurnya dan menutupi dirinya yang gemetar dengan selimut hingga pagi. Oke guys, sampai sini dulu part 1-nya. Sampai jumpa di part 2.